Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Sulis di Cafe Matematika. Sahabat MS semuanya, kali ini kita akan membahas soal prediksi ujian sekolah daerah paket yang kedua untuk partai yang pertama. Oke, sudah disiapkan alat tulis, menulis, buku, pulpen ya untuk mencatat hal-hal yang mungkin dirasa penting. Panteng terus videonya, jangan lupa bagi yang belum subscribe di subscribe dulu dan juga klik tanda loncengnya. Baiklah, kita akan mulai dari soal yang pertama. Urutan pecahan terkecil ke pecahan terbesar dari 3/4, 4/7, 5/6, dan 10/13 adalah, nah di sini kita akan mengubah dulu pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Nah, untuk yang A ya kita jawab 3/4, 5/6, 4/7, 10/13. Ini apakah urutan dari terkecil ke yang terbesar, ataukah yang B, ataukah yang C, atau mungkin yang D? Nah, kita akan jawab ya. Dari 3/4 ya, 3/4 itu kalau dijadikan desimal ya itu mudah sekali ya. Berapa? 0,75. Kemudian 4/7, 4/7 berapa? Ya, kita cari ya. Caranya 4 dibagi 7 ya, tidak bisa kan, tambahin 0 berarti di sini 0,40 dibagi 7 itu berarti 5, sisa 5. Nah, berarti 5 kali 7 35 ya, dikurangkan ini 5, kemudian tambahin 0 lagi berarti 7 ya, 49 ini 1 dan seterusnya. Nah, berarti di sini 0,57. Oke, kemudian untuk 5/6, 5/6 bagaimana? 5/6 nah di sini ya, 5 dibagi 6 tidak bisa tambahin 0 berarti 0,8 ini 48 sisa 2 bagi 6 ya, tambahin 0 berarti berapa? 3, 18 ya, 3 kali 6 ini 2 dan seterusnya, berarti 0,8333 gitu ya. Oke, berarti di sini sama dengan 0,83. Kemudian yang 10/13, 10/13 berapa ini? 10 dibagi 13 tidak bisa, berarti ini tambahin 0 berarti 0, nah kemudian 100 dibagi 13 7 ya, 7 kali 13 ini berapa? 91 ya, 91, kemudian ini sisa 9 tambahin 0 berarti ini 6 ya. 6 kali 13 60 tambah 18 78 ya, berarti ini berapa? 12
Ya, dan seterusnya berarti 0,076. Nah, sekarang sudah bisa kita lihat di sini mana yang paling kecil ya. Jadi yang paling kecil ini ya nomor 1 ini berarti ya. Di atasnya 0,75 berarti ini nomor 2. Kemudian 10/13 nomor 3. Oke. Kemudian 0,83 ini nomor 4. Nah, kita urutkan. Nomor 1 berarti ya urutannya berarti 4/7. Kemudian nomor 2-nya 3/4. Kemudian 10/13. Dan yang terakhir 5/6. Nah, berarti yang mana ini ya? Jadi yang ya 7/4, 3/4 berarti yang ini ya, yang D ya. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Ini jawabannya ya. Nah, ini untuk mengurutkan pecahan berarti kita rubah ke bentuk desimal. Oke, kita lanjut lagi untuk soal selanjutnya. Suhu sepotong sosis yang beku ketika dikeluarkan dari lemari pendingin adalah negatif 10 derajat Celcius. Saat dimasak suhunya naik 97 derajat Celcius. Ketika dihidangkan suhunya turun 21 derajat. Maka suhu sosis tersebut pada saat dihidangkan adalah, nah di sini awalnya adalah ya suhunya itu awalnya dari negatif 10 derajat. Kemudian saat dimasak suhunya naik, berarti kalau naik itu ditambah 97. Kemudian ketika dihidangkan suhunya turun, kalau turun berarti dikurangi ya 21. Nah, sama dengan berapa? Nah, ini karena ini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, maka bisa kita urutkan operasinya ya. Yang pertama ini dulu ya. Negatif 10 ditambah 97 berarti 87, kemudian dikurangi 21, maka hasilnya adalah 66 ya, derajat ya. Jadi ya, suhu sosis pada saat dihidangkan itu berapa? 66 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah B. Oke, cukup mudah ya. Saya kira bisa dipahami. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Bilangan berpangkat berikut yang senilai dengan bilangan desimal 1296 ya, berapa gitu ya. Nah, kita mulai dari yang A ya. Yang A itu 2/3 dikali 3/4 ya. Berapa ini 2/3 itu? 8. 3/4 3 kali 3 9, 3 kali 3 9 berarti 9 kali 9 81. Berarti jawabannya
Berapa? 8 kali 81. Kalau kesulitan bukan kesulitan, tapi kalau misalkan kita ingin cepat, ini aja. Satuannya ya 8 kali 81 itu nanti satuannya, bilangan satuannya itu berapa? Yaitu 8 kali 1 berarti 8. Maka nanti bilangan yang paling akhir itu 8 di sini. Ya, jadi ini nanti paling akhir 8. Nah, sedangkan di sini paling akhir 6. Ini, nah, berarti ini salah gitu ya. Nah, itu trik untuk menjawab ya biar lebih cepat. Ya, misalkan kalau menghitung agak lama gitu ya. Nah, kemudian yang B 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 4 itu berapa? 16 dikali 3 pangkat 3 itu 27. Oke, satuannya berapa ini? 6 kali 7 42, berarti di sini nanti satuannya 2. Nah, ini 6, berarti ini salah. Oke, itu triknya ya, triknya. Bisa saya ya. Oke, yang C 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 ya, dikali 3 pangkat 4 itu 81 ya, berarti berapa ini? 6 kali 1 6, nah, berarti ini 6. Nah, kemungkinannya bisa ya. Ya, yang D ya, 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3 ya. Oke, 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 8 kali 8 berarti 64 dikali 27. Nah, di sini 4 kali 7 28, berarti ini satuannya 8, berarti ini salah. Nah, berarti yang betul ini ya, itu ya C jawabannya. Nah, apa betul? Coba kita hitung ya. Nah, kalau untuk membuktikan, kita buktikan. Kita jangan percaya dulu ya. Nah, nanti kalau sudah terbukti, oh benar, berarti caranya seperti itu ya. Oke, 16 dikali 81. 6 kali 1 ya, 6 kali 1 6, 1 kali 1 1. 8 kali 6 48 ya, ini menyimpan 4. 8 kali 1 8, 8 tambah 4 12, berarti di sini 12 gitu ya, berarti ya, ditambah 6 9, ini 2 1 ya, 1296, betul ya, sama. Nah, berarti ini jawabannya C. Nah, jadi untuk menjawab yang seperti itu kita harus punya trik biar lebih cepat. Caranya bagaimana? Nah, tadi ya gitu. Ini trik untuk menjawab soal biar cepat. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi Pak Sulis juga bisa ya menyelesaikan soal dengan cepat ya. Nah, itu ya bisa aja, tapi nah, ini kita gunakan hanya ketika ketika diperlukan saja gitu ya. Nah, biar tidak kehabisan waktu, soal-soal yang seperti ini bisa kita gunakan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kelas 9A terdiri dari 34. Terdapat 5 anak tidak mengikuti kompetisi, sebanyak 18 anak. 5 anak tidak mengikuti kompetisi ya. Sebanyak 18 anak mengikuti kompetisi matematika, 24 anak mengikuti kompetisi IPA. Nah,
banyak siswa yang mengikuti kompetisi matematika dan IPA adalah, nah ini ya, ini, oke. Jadi kita perlu menggunakan diagram Venn. Ya, menggunakan diagram Venn begini karena yang ditanyakan yang di sini ya ini matematika, ini IPA gitu ya. Nah, yang tidak mengikuti ada 5 berarti di luar sini. Kemudian 18 anak mengikuti matematika. Yang ditanyakan kan yang di tengah ini X. Berarti yang matematika itu ada di lingkaran ini kan, termasuk X. Berarti kalau ada 18 berarti di sini 18 kurangi X. Yang sini IPA itu termasuk X juga, berarti 24 kurangi X. Nah, jumlah seluruhnya ada 34. Ya, ada 34 di sini. Berarti ya 18 dikurangi X, ya ini ditambah X, kemudian ditambah 24 kurangi X, ditambah 5, itu harus sama dengan 34. Nah, sekarang 18 tambah 24 itu 30, 42. 42 tambah 5 itu 47. Kemudian ini negatif X tambah X, ini habis ya. Nah, tinggal di sini kurangi X. Sama dengan berapa? 34. Berarti negatif X sama dengan 34 dikurangi 47. Ya, negatif X sama dengan negatif 13 ya, 13. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 13. Nah, X itu apa? X adalah yang mengikuti kompetisi matematika dan IPA. Berarti ini jawabannya ya 13. Oke, bagaimana bisa dipahami ya? Oke. Saya ya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Pak Amir membeli pakan ayam sebanyak 30 kuintal ya. Kemudian Pak Andi juga membeli pakan ayam sebanyak 4,5 ton. Nah, perbandingan pakan ayam yang dibeli Pak Amir dan Pak Andi adalah, nah, jadi pakan Pak Amir dibanding pakan Pak Andi ya. Jadi ini pakan Pak Amir dibanding pakan Pak Andi ya, itu sama dengan 30 kuintal ya, kuintal dibanding dengan 4,5 ton. Nah, karena membandingkan itu satuannya harus sama, maka ini harus kita jadikan satuannya sama ya. Jadi kalau 4,5 ton itu kan 4.500 kilo atau jadi kalau 30 kuintal itu berarti 30 dikali 100 ya 3.000 kilogram. Nah, di sini 4,5 ton ya, itu berarti 4,5 dikali 1000 berarti 4.500 kilogram.
gram. Nah, sehingga di sini menjadi 30 dibanding dengan 45 ya, dibagi 100 semuanya. Nah, kemudian ini masih bisa disederhanakan. Dibagi 15 itu 2, dibagi 15 itu 3 ya. Nah, di sini perbandingannya yang sederhana adalah 2:3, yaitu yang A. Ya. Oke, lanjut lagi. Perhatikan tabel berikut. Ya. Tabelnya yang I1 seperti itu ya. X-nya 1, Y-nya 5, X-nya 2, Y-nya 10, X-nya 3, Y-nya 15, X-nya 4, Y-nya 20 ya. Kemudian yang I2 seperti itu. Nah, yang menunjukkan perbandingan senilai adalah, kita ingat bahwa perbandingan senilai itu jika X-nya semakin besar, maka Y-nya semakin besar juga. Ya. Sehingga ini kemungkinannya bisa ya, ini semakin besar, ini juga semakin besar. Kemudian yang I2 ini semakin X-nya semakin kecil, di sini juga semakin kecil ya. Ini bisa juga nanti kita coba ya. Di sini semakin besar, Y-nya semakin kecil, berarti ini salah ya, jelas salah. Ini semakin kecil, di sini semakin besar, berarti ini salah. Jadi kemungkinannya adalah I1 dan I2 ya. Karena di sini sudah jelas salah ya, maka jawabannya adalah A. Nah, apakah yakin? Ya kita bandingkan saja. Misalkan ini X-nya di kolom pertama dibanding kolom kedua itu 1:2. Y-nya kolom pertama dibanding kolom kedua 5:10. Berarti bagi 5 1:2 sama gitu ya. Oke. Kemudian yang ini 90 dibagi 75 ya. Kalau dibagi 5 itu 18, dibagi 5 itu 15 ya. Jadi di sini perbandingan yang ya, jadi 90 dibanding 75 itu kan sama dengan 18 dibanding 15, atau bisa dibagi 3, 6 dibanding 5. Nah, sekarang yang ini yang 30 dibanding 25 dibagi 5, 6 dibagi 5, 5. Jadi sama gitu ya. Nah, jadi betul. Berarti jawabannya adalah A. Oke, begitu. Kemudian lanjut lagi. Dina menabung uang di bank sebesar 16 juta rupiah. Setelah 8 bulan, uang diambil seluruhnya sebesar 17.600.000 rupiah. Berapakah persentase suku bunga tabungan yang diberikan bank tersebut? Ya, suku bunga tentunya dalam 1 tahun. Ya, jadi untuk perhitungan seperti ini kita punya punya rumus. Yang rumus ini bisa digunakan untuk mencari tabungan awal, tabungan akhir, suku bunga, lama menabung gitu dan sebagainya. Nah, yaitu apa? Nah, jadi kan tabungan akhir itu sama dengan bunga ya, bunga N bulan ditambah tabungan awal ya. Nah, sehingga di sini tabungan akhir ya, saya
tulis tabungan akhir itu AK gitu ya. Bunga N bulan itu berarti berapa? Bunga N bulan itu berarti P per 100 ya, P persen itu maksud saya ya, dikali N bulan berarti N per 12 ya, per 1 tahun, kemudian dikali tabungan awal, nah saya tulis AW gitu ya. Nah ditambah tabungan awal. Nah ini rumus ini ya, rumus ini bisa kita gunakan untuk menghitung tabungan akhir, menghitung P-nya, menghitung N-nya, atau menghitung awalnya. Nah, di sini yang sudah diketahui tabungan akhirnya adalah 17.600.000. Saya tulis 17.600.000 ya. Sama dengan berapa persen itu yang ditanya, berarti P-nya ini ditanya. Kemudian dikali N-nya, lama menabung berarti 8, jadi 8 per 12 dikali tabungan awalnya 16 juta ya. Ini kemudian ditambah tabungan awalnya 16 juta gitu ya. Nah untuk selanjutnya akan kita operasi perhitungannya. Ini berarti ini bisa gunakan untuk mengurangkan yang sebelah kiri, berarti 17.600.000 dikurangi 16 juta sama dengan, nah ini kita hitung, ini 100 kita coret, nolnya 2, di sini nolnya 2 jika kita coret, berarti masih nolnya masih 1, 2, 3, 4. Kemudian ini dibagi 4, 3 dibagi 4, 4 ya. Nah berarti tinggal berapa ini? 4 kali 8, 32 ya, 32, nolnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 per 3 dikali P. Nah itu kan masih P-nya ya. Nah kemudian ini kita kita hitung ini 17.600 dikurangi 16 juta. Berarti 1.600.000 itu sama dengan nolnya 4 ya, 320.000 per 3 kali P. Nah jadi P-nya berapa? Nah seperti ini, P-nya sama dengan ini 1.600.000. Nah ini yang bawah kalikan ke naiknya, jadi kalikan 3, terus yang ini jadi turun ya, turun dibagi 3, 2, 0, 0, 0, 0. Nah, jadi berapa ini P-nya? Kita lihat di sini, ini nolnya 4, saya hilangkan nolnya 4, ini juga hilang. Oke, jadi ini 160 per 32. Dibagi 16 itu 1, dibagi 16 2. Berarti tinggal berapa ini? 1 kali 3, 30 ya. Ini kan 10 kali 3, 30, ini yang bawah 2 per 2. Nah jadi P-nya berapa? P sama dengan 15.
Nah, P itu apa? P itu persen. Jadi persentasenya, jadi persentase itu berapa? 15%. Nah, jadi suku bunga tabungan yang diberikan bank tersebut adalah 15% per tahun. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Jawabannya adalah C. Nah, seperti itu untuk penghitungannya, ya. Nah, ini rumusnya, ya, silakan ini dipahami atau ini bisa digunakan untuk menghitung yang belum diketahui. Jadi yang namanya tabung menabung itu rumusnya satu ini aja. Nah, tinggal mana yang dicari baru kita hitung. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah. Besar sudut BAC 65 derajat, maka besar sudut CBD adalah. Jadi yang ditanyakan ini adalah X ini, ya. Nah, sudut BAC 65 derajat. Nah, di sini ini namanya sudut luar segitiga. Nah, sudut luar segitiga itu, ya, sudut luar segitiga itu rumusnya adalah jumlah dari dua sudut yang lain. Nah, jadi selain yang berpelurus, gitu ya, selain yang berpelurus ini. Jadi ini sama dengan 70 ditambah 65. Jadi X-nya sama dengan 135 derajat. Gitu. Ya, jadi jawabannya adalah B. Ingat, ini sudut luar. Kalau sudut dalam ini berarti 180 dikurangi jumlah ini, gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Soal berikutnya, jika suatu bakteri membelah diri menjadi 3 setiap 15 menit dan mula-mula terdapat 5 bakteri. Jadi mula-mula terdapat 5 bakteri. Diperlukan T menit agar jumlahnya menjadi 3.645 bakteri. Jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 18 menit, maka banyak bakteri setelah T menit adalah. Jadi di sini mulai dari 0 menit, kemudian 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, 75, 90 dan seterusnya, ya. Ini membelah menjadi 3, berarti ini dikali 3, berarti 15, kali 3, 45, kali 3, 135, gitu ya. Begitu dan seterusnya, ya, sehingga mencapai 3.645. Jadi 135 dikali 3 berapa? 405, ya. Ya, 405. Kemudian dikali 3 lagi 1000 berapa? 1215. Ini. Kemudian dikali 3 lagi, ya, 3.645. Nah, jadi ini bakterinya menjadi 3.645 itu setelah 90 menit, ya. Jadi ini sama dengan T-nya, ya. T-nya. Nah, jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 18 menit, maka bakteri setelah T menit
ya. Maka banyak materi setelah template itu berarti setelah 90 menit ya. Jadi dimulai dari 0 gitu ya. Ini yang lebih mudah gitu ya daripada pakai rumus. Itu awalnya dari 5 karena 18 berarti 18, kemudian 36 tambah 18 54 tambah 18 72 tambah 18 90. Nah, berarti berapa ini? Ini kan 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 1 2 3 4 5. Nah, dan ini kita 1 2 3 4 5. Nah, berarti sama dengan ini. Nah, berapa ini? Jumlahnya ada 1 2 1 5. Nah, sama. Ini kan membelah yang kelima. Ya, yang kelima itu ini. Nah, berarti berapa? Jawabannya adalah C. Oke. Daripada kita menghitung lagi kan ini sudah ada gitu ya. Tinggal ini kali keberapa dia membelahnya itu ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Diketahui koordinat titik P 5,-9 dan pernyataan berikut. Titik P terletak di kuadran 2. Oke ya. Jadi ini kan kuadran 1, kuadran 2, 3, ini 4. Kalau di sini ya positif. Kalau yang sini negatif, positif. Betulkah ini di kuadran 2? Salah ya, jadi ini salah. Titik P terletak di kuadran 4. Nah, ini kalau di kuadran 3 negatif. Kalau kuadran 4 ini positif, negatif. Ya, betul ya? Ya, ini betul. Kemudian jarak titik P terhadap sumbu X. Ya, terhadap sumbu X itu 5 satuan. Nah, jadi kalau ini kita ya, jadi 5,9. Ini 9, di sini 5, 5,9 ya. Berarti ini titiknya ya kira-kira di sini. Ya. Nah, jarak titik P terhadap sumbu X 5. Berarti ini ke sana 5. Betulkah? Salah ya. Ini berarti ini kan 9 jaraknya. Berarti ini salah. Jarak titik P terhadap sumbu X adalah 9. Betul ya? Nah, berarti ini. Berarti yang betul adalah 2 dan 4. Maka jawabannya adalah D. Oke, demikian tadi untuk pembahasan kali ini nomor 1 sampai nomor 10 gitu ya. Agar videonya tidak terlalu panjang, kita akan lanjut lagi untuk partai yang kedua tentunya di pertemuan minggu depan. Tetap semangat, sukses USDA dan raih nilai yang sempurna ya, nilai 100 untuk matematika. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.